Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pati Barat, Bapak Sumarno MPD. Kepada yang saya hormati hadirin yang hadir, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti aksi nyata pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya dengan baik. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil akhir. Sebelum kegiatan ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, dan yang keempat adalah penutup. Yang pertama pembukaan. Marilah kita buka kegiatan aksi nyata pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan bacaan basmalah. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, dan lebih khusus Ibu murid Rahayu sebagai CGP calon guru penggerak yang hari ini berniaja yaitu akan menyampaikan aksi nyata. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi menjelang siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bukan kebetulan, tapi ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada putra hasanah kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan orang-orang Islam yang tetap istiqomah di jalan Islam. Terus, I would like to ikut-ikutan gue nanti. Yang pertama, saya ucapkan selamat Bu muridnya yang hari ini akan menyampaikan tugasnya. Ya, semoga saja ini luar biasa, dari melihat tayangannya saja saya sudah kangen Bapak Ibu. Saya belum bisa membuat ini kanva, Bapak Ibu sudah bisa membuat ini. Ya saya bisa buat tapi ya tidak secanggih Bu murid lah seperti itu. Ini kan dari penataan warna dan yang lain saja semuanya sudah ya, cantik sekali ini. Ya, cantik sekali. Pak Jambar ini nanti berikutnya. Iya, ini CGP berikutnya. Ini selamat Mbak Esti nanti ikut yang untuk seleksi, semoga selamat seperti itu. Nanti berikutnya Pak Jambar, Mbak Leli, Mbak Rizky, Mbak Uzar, yang muda-muda, Pak Eko, semuanya. Ya. Kita berfasabikul berlomba-lomba dalam kebaikan.
Hari ini akan menyampaikan yaitu aksi nyata pengibasan budaya positif, ya, budaya positif yang sudah ada kita perkuat seperti itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, gitu ya. Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan beserta orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi misalnya kita akan membudayakan budaya positif. Hari ini Ibu Rut akan menyampaikan budaya positif apa yang perlu dikembangkan, yang sudah ada ataupun yang belum ada dikembangkan. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya akan mengimbaskan budaya positif ini ke anak-anak kita. Entah itu ya budaya itu banyak sekali, entah itu berbuat kepada temannya, tidak membuli temannya, itu aja. Ada kemarin kasus anak di sekolah nama ini kemarin sudah saya sampaikan ya, namanya bapaknya itu Muhtadin, panggilannya Tadin. Nah terus temennya itu ngecek anaknya itu, satunya bilang ta, sebelah kiri bareng din, anaknya diam begitu. Tapi hari berikutnya saat temennya itu udah nggak ngecek lagi, dia itu nendang sekuat-kuatnya ke anak yang tadi. Jadi kan dia itu memendam rasa seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya kita membudayakan anak biar selalu untuk berkata yang baik, ya seperti itu. Jangan saling mengorban. Kemudian budaya bersih, ya kita sudah mulai membudayakan budaya bersih, tapi masih ada saja yang buang sampah sembarangan, itu masih ada. Ya, masih ada seperti itu. Nah, monggo nanti dibudayakan lagi, digiatkan lagi. Nah, Bapak Ibu gurunya ya mulai peduli lah, misalnya ada sampah di luar kok berceceran, salah satu yang piket untuk bisa tahan 5 menit untuk membersihkan, untuk memasukkan ke dalam bak sampah itu. Sudah ada sekarang ada bak organik dan bak yang anorganik. Nah, itu kadang aja masih anak juga masih yang organik ditaruh anorganik, yang anorganik ditaruh yang organik, kan seperti itu. Nah, nanti tugas sekolah ini berat sekali, nanti harus membuat tempat sampah sana jadi 2. Ini biasanya kan seperti itu, sudah dipisah-pisah, jebule takanannya dicampur. Ini sudah dipisah-pisah di tempat sampah di kabupaten, campur lagi. Berat. Ya pokoknya kita memulai semampu kita seperti itu, Bapak Ibu ya. Itu aja. Selamat Bu Rit, monggo nanti disampaikan, semoga saja ya semuanya menjadi aman baik Bu Rit dan semuanya, kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun atas waktunya. Terima kasih untuk acara yang ketiga, acara inti aksi nyata pengibasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Urip Rahayu SP. Kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Fatimah sebagai MC telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan. Boleh berdiri nih Bapak Ibu? Ya, kelihatan saya kecil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya saya sangat bahagia sekali waktu pengumuman bisa masuk sebagai calon guru penggerak, karena sekali mencoba alhamdulillah bisa masuk. Dan mohon teman-teman yang belum, silakan tetap semangat, jangan menyerah untuk mencoba lagi, karena peminatnya semakin sedikit, nanti mudah-mudahan peluangnya semakin besar sampai angkatan 13 Bapak Ibu. Oke. Izinkan saya ini dalam rangka melaksanakan tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan pengibasan atau
diseminasi istilahnya, bahwa materi yang kami peroleh sebetulnya sudah Bapak Ibu lakukan, sudah Bapak Ibu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pengajar maupun sebagai pendidik. Kami hanya sharing saja. Oke, perkenalkan saya, meskipun sudah kenal ya Bapak Ibu. Nah, ini tetap rangkaiannya memperkenalkan diri. Nama saya Uli Rahayu dari SMP Negeri 1 Pager Barang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya sebagai CGP Angkatan 7. Kebetulan dengan Pak Sigit, alhamdulillah ada temannya sehingga mudah untuk bekerja sama, berkolaborasi. Saya yang agak kurang bisa IT-nya bisa dibantu dengan Pak Sigit dan teman-teman anggota atau CGP yang lain, karena kita intinya bisa sharing, kemudian saling belajar. Oke, Bapak Ibu, bahwa pendidikan nasional kita itu selalu atau tetap mendasarkan pada filosofisnya Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, di mana beliau menyusun atau meluncurkan sebuah trilogi pendidikan atau semboyan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu guru sudah familiar ya. Yang 3 itu ada Ing Karso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangkaso Tuturi Handayani. Iya, ini sebetulnya sudah lama kita praktekkan ya. Jadi bukan hal yang baru. Kita hanya berani untuk menguatkan diri kita sehingga kita tetap istiqomah ya melaksanakan tugas sebagai pendidik. Karena berdasarkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, beliau membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Ya, bahwa pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Karena mengajar itu Bapak Ibu guru menyampaikan ilmu, memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita untuk dapat digunakan mereka untuk menjalani hidup di masa yang akan datang. Sedangkan mendidik itu adalah prinsipnya menuntun. Kita secara batin menuntun anak-anak kita untuk dapat melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, terutama dalam penanaman perilaku, sikap, moral, ya, budi pekerti. Ya. Kita semuanya sudah melaksanakan itu. Cuma kadang anak ada saja yang tidak patuh. Itu tantangan buat kita Bapak Ibu guru. Ya. Ini dasar-dasar pendidikan kita adalah yang berikutnya, bahwa pendidikan adalah diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, dan dalam hal ini bahwa pendidikan itu kita menuntun Bapak Ibu. Guru di sini diibaratkan sebagai seorang petani atau seorang tukang kebun. Pada dasarnya anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Anak sudah dilahirkan bukan sebagai kertas putih, ya, karena mereka dilahirkan sudah membawa bakat, sudah membawa potensi. Yang tugas kita lah yang untuk menebarkan atau membentuk, membina mereka sehingga bisa meningkatkan atau menumbuh kembangkan potensi yang mereka miliki. Kita hanya mengarahkan, membina, dan selalu memotivasi mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak kamu harus pintar umpamanya matematika, kamu harus pintar bahasa Inggris. Kita semua juga tahu anak membawa bakat masing-masing. Jadi dalam pendidikan kita hanya diharapkan menuntun, bukan menuntut.
Kadang kita salah memaknai Bapak Ibu. Kamu harus bisa ini, kalau enggak bu gurunya marah. Ya, seperti kita sebagai penghukum, kalau ada siswa yang tidak disiplin, kita niatnya mendisiplinkan dengan cara memberi hukuman. Padahal tentunya mereka melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang tidak baik, itu pasti ada tujuannya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru itu hanya menuntun tumbuhnya anak, ya, tidak untuk sesuai kehendak kita, kehendak orang dewasa. Jadi hidup tumbuh anak itu sudah terletak di luar kecakapan kehendak kita, kaum pendidik. Kita hanya membina, mengarahkan, seperti tadi yang trilogi pendidikan. Nah, ya di sini anak itu adalah makhluk hidup, adalah manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Bapak Ibu di sini hanya menebalkan, mengingatkan hal-hal yang baik kita tebalkan, yang buruk kita motivasi. Memang membangun motivasi itu kurang hanya tidak mudah. Itu merupakan tantangan buat kita semua. Karena anak pasti dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tidak ada yang menanggung dosa. Tidak ada yang ini dari lahir sudah dicap nakal. Sebuah stereotip yang seperti itu tidak baik untuk Bapak Ibu guru terapkan. Ya, meskipun kadang kita manusia lupa, ya, saking emosi kita kadang menyalahkan anak tanpa melihat bagaimana perasaan mereka kalau mendengar mengkritik atau dikritik oleh Bapak Ibu guru. Pokoknya manggil dengan sebutan maaf, Dut, apa Bul, ya. Itu ada anak yang terima, ada yang tidak. Oke, Bapak Ibu guru, sebetulnya tadinya mau saya selingan menyanyi, ya, karena saya hobinya menyanyi. Nyanyi dulu ya, biar ada biar tidak mengantuk. Nyanyinya berdiri boleh, tapi nyanyinya lagu ini apa kabar. Nah, ini lagunya yang kalau kau suka hati tepuk tangan, iya. Tapi saya atau kita ganti jadi apa kabar. Iya. Boleh berdiri, kok duduk saja Bapak Ibu guru, monggo. Duduk saja, oke. Bareng-bareng ya Bapak Ibu, nanti kita jawab sendiri ya, judulnya apa kabar. Boleh di bareng-bareng kita lakukan. 1, 2, 3. Apa kabar kawan-kawan semua? Baik. Apa kabar saudaraku semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Seharusnya 2 kali tapi sekali aja. Oke. Lanjut. Nanti ada lagi. Oke. Nah, ini ada 3 aliran dasar jiwa anak. Yang pertama, bahwa anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulisi. Mereka mau dijadikan merah, kuning, hijau, memang ada pengaruh dari orang tua. Ini pengaruh aliran yang pertama, bahwa anak itu dilahirkan polos putih seperti kertas yang belum ditulisi. Aliran yang kedua yaitu bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya. Ini ibaratnya anak sudah punya takdir sendiri-sendiri, tapi kan tidak ketahuan. Ya, sejak bayi mungkin belum ketahuan, harus dibentuk, harus ditempa oleh lingkungan dan pendidikan. Yang ketiga, bahwa anak itu seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu masih suram atau samar. Ya, jadi kita
punya keyakinan anak itu sebetulnya sudah punya bakat-bakat tertentu. Nah, tugas kita untuk meningkatkan, membina, membentuk potensi-potensi yang ada di anak kita kembangkan. Memang susah nih Bapak Ibu kalau melihat anak tahu bakatnya apa, ya harus tahu dari hobinya apa, kemampuannya apa. Ini dalam kurikulum Merdeka makanya perlu namanya diagnostik awal, ya Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka perlu adanya diagnostik awal. Seperti saya umpamanya kalau dalam pembelajaran sebelum belajar biasanya saya melakukan pretest Bapak Ibu. Nanti kemampuan anak bisa kita lihat, mereka sudah menguasai di mana, kita bisa meningkatkan, atau untuk yang belum kita kelompokkan sendiri. Itu namanya berdiferensiasi. Oke, lanjut. Nah ini bahwa tabiat atau karakter itu ada yang dapat berubah, ada yang tidak dapat berubah. Ya. Yang dapat berubah adalah intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, dalam hal ini intelektual, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Jadi intelijensi itu dapat dirubah Bapak Ibu karena pengaruh pendidikan. Anak menjadi pintar selain sudah punya IQ yang tinggi, mungkin kalau malas, apakah bisa untuk tetap dikatakan anak cerdas, anak yang jenius? Tidak. Itu harus dipengaruhi atau harus dibentuk atau harus dididik oleh Bapak Ibu ini, sehingga ditumbuhkan intelijensinya semakin meningkat. Berikutnya yaitu yang tidak dapat berubah adalah biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia atau bios, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Ini kalau biologi itu di mana tempat kita tinggal, ya, itu pengaruhnya juga ada buat anak-anak kita. Tapi itu kondisinya tidak dapat dirubah, sudah kodrat alam. Ya, oke lanjut Bapak Ibu. Nih, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau menegaskan bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kekuatan atau diri kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya tanpa terperintah oleh orang lain. Ini namanya mandiri. Jadi anak-anak itu merdeka, dalam hal ini mereka sebetulnya punya kemampuan untuk mengontrol dirinya, membangkitkan motivasi sendiri. Tapi perlu diingatkan terus oleh kita sebagai pendidik. Jadi anak-anak itu sebetulnya secara batiniah ingin menunjukkan bahwa mereka bisa. Cuma ada yang saja yang iseng, ada yang nakal, ada yang seperti menantang ya. Kalau Bapak Ibu gurunya mengatakan atau menyuruh untuk mentaati peraturan, ada saja. Contohnya yang kita sering lihat, kalau di depan sudah berangkat bagus, rapi, berhasduk, berdasi, setelah masuk kelas ada yang dilepas. Jadi jangan bosan-bosan nih Bapak Ibu untuk mengingatkan, biar dia selalu, tapi anak ada saja seperti itu, karena mereka merasa apa sih peraturan itu membelenggu mereka. Oke, lanjut. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan, nah seperti tadi, bahwa anak punya potensi sejak lahir hanya masih samar. Nah, tugas kita untuk menebalkan
garis-garis samar tersebut agar dapat memperbaiki perilaku anak-anak kita, anak didik kita, untuk menjadi manusia yang seutuhnya, ya, manusia yang lahir batin, yang merdeka. Merdeka dalam hal ini bukan bebas semau gue gitu Bapak Ibu. Kita tetap dalam koridor sesuai norma yang berlaku. Jadi anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Meskipun kadang dari keluarga maaf ada yang ya pola asuh di rumah kan berbeda-beda nih Bapak Ibu. Ada yang maaf yang strength atau yang mendidiknya dengan keras, ada yang lunak, ada yang demokratis, ada yang pembiaran. Sebetulnya pendidikan itu yang utama adalah di keluarga nih Bapak Ibu. Di sekolah kita hanya terbatas dari jam 7 sampai jam 1 atau setengah 2. Keluarga yang paling utama, gitu, anak lahir, ya, tergantung orang tuanya. Ada yang seperti militer, mungkin membentuknya yang dengan kekerasan, itu akan melahirkan anak-anak yang suka dengan kekerasan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dasar pendidikan yang lain adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Yang dimaksud dengan kodrat alam itu bahwa anak ya dilahirkan, tentunya alamnya berbeda-beda. Ada yang tinggal di pegunungan, ya itu akan membentuk karakteristik anak tersendiri. Yang di pantai, ya, yang di dataran rendah, tentunya membentuk karakter yang berbeda-beda. Nah, ini yang termasuk kodrat alam. Jadi sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya murid atau anak. Nah, yang kedua yaitu kodrat zaman. Bahwa anak itu harus kita bekali ya untuk dapat memiliki keterampilan atau kecakapan abad 21. Di mana kita sekarang semuanya serba digital di Bapak Ibu. Iya, hati-hati banyak penipuan yang digital deh. Kita tetap mengingatkan anak jangan mudah untuk berkenalan di medsos. Banyak terjadi peristiwa kemarin. Bagaimana Bapak Ibu yang terlihat di berita, kenalan, diajak ketemu, ya, digosok, dibunuh, diculik, aduh, serem sekali. Ya, jadi bukan kecakapan yang terus anak-anak merasa hebat dengan pandai bermain gadget, tapi digunakan untuk kepentingan belajar. Bahwa namanya apa? Android ya, HP Android, atau kita bisa membuat atau melihat aplikasi yang lain itu dalam rangka kita memberikan keterampilan, kecakapan anak tentang tantangan di abad 21. Jangan sampai anak dikatakan jadul, ya, anak itu kurang pergaulan. Ya, ini dasar-dasar pendidikan menurut Gajar Dewan. Berikutnya, nah, budi pekerti, ini juga dasar pendidikan. Budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, di sini kita yakin bahwa kita dalam kepala kita ya ada otak merespon. Kita punya kemampuan untuk merespon melihat apa sesuatu, ya. Itu akan menampilkan menilai bagaimana perilaku yang baik, budi pekerti yang baik, ya, yang tidak baik. Hanya kita bisa memilah dan memilih. Nah, budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Ya, bahwa kita bisa berkarya karena kita mampu berpikir, mampu membuat sesuatu, hingga bisa secara perasaan itu akhirnya bisa menciptakan sesuatu. Oke, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karya. Keselarasan hidup anak dapat dilatih Bapak Ibu melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya
Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak bisa hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Manusia adalah makhluk sosial, butuh teman, butuh berpergaulan. Tentunya ini harus korelasi atau hubungan yang baik. Nah, anak diajarkan untuk membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Oke, lanjut ke Ibu. Nah, ini disiplin positif. Di sekolah kita sebetulnya sudah banyak budaya positif ya, atau disiplin positif yang sudah bagus-bagus. Hanya kalau kemarin kita dalam diskusi banyak contoh seperti kita melaksanakan S5 ya, senyum sapa saling kapan santun, kemudian ada sholat zuhur berjamaah, kemudian setiap tanggal 18 siswa kita juga melaksanakan atau memakai seragam batik. Itu sebuah budaya positifnya sudah bagus Bapak Ibu. Ya. Dan alhamdulillah di sini tidak terjadi bullying Bapak Ibu. Kalau di sekolah lain mungkin karena tingkatannya lain ya. Kita kan dalam CGP ada yang dari TK, dari SD, SMP, SMA dan SMK. Yang kenakalannya berbeda-beda. Jadi dalam satu kelompok kita kalau berdiskusi kadang seru Bapak Ibu. Ada yang kasusnya di SMK seperti apa, di SMA seperti apa, ya. Di sini alhamdulillah belum ada kasus yang perlu dipecahkan secara melibatkan ini ya apa namanya lembaga hukum. Kalau kenakalan kemarin yang coret-coret tembok masih dalam taraf wajar ya Bapak Ibu. Iya. Jadi disiplin positif itu kita sudah punya, ya. Tinggal selalu mengingatkan dan mengingatkan. Karena disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin semua agama mengakui ya bahwa nilai-nilai universal seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Coba kayaknya di sini ada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu sudah tahu lagunya ya? Ini nyanyi lagi Bapak Ibu. Nyanyi dulu lagi ya, biar gak ngantuk ya. Tapi urutannya tidak seperti ini. Kalau lagunya urutannya berbeda meskipun maknanya sama, ya. Iya. Nah ini. Oke. Tidak ada musiknya Bapak. Maaf, kemampuannya masih terbatas. Saya CGP angkatan tua mungkin deh. Jadi yang di bawah sini banyak sekali, P3 banyak sekali. Saya merasa tua sendiri. Oke, kita nyanyi bersama nih Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila yang harus kita sampaikan ke anak. Minimal kalau sering dinyanyikan akan tertanam di dalam benak sanubari ya, dalam jiwa. Oke Bapak Ibu, bareng-bareng nih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tidak ngantuk. Ya masih sudah banyak ngantuk ya. Oke, biar tidak ngantuk lagi selingannya ya. Saya suka ada permennya, pabriknya belum buka. Nanti ada sambel. Iya, nanti disambelin. Ini Bapak Ibu tahu lagu Potong Bebek Asan ya? Iya. Nah, kita nyanyikan lagu itu tapi kita ganti liriknya menjadi wak 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 wek 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 wok 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 wik 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 wik. Mas Romi ikut yang wik wik aja monggo. Wak 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 wak
bapak-bapak suka nyanyi kue kok. Oke, 1, 2, 3. Wah, 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 wah. Wek, 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 wek. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wek, 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 wek. Wah, 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 wah. Terima kasih. Dia tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Iya. Kalau serius banget ya, Bapak Ibu sudah paham. Kita hanya sharing aja. Ya, ini yang namanya nilai dari kebajikan. Tentunya semua agama dimanapun, semua manusia di negara manapun mengakui atau membenarkan. Ya, agama apapun, ya kita harus beriman, bertakwa, melaksanakan tugasnya, melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing. Harus berkebinan robot, harus berkarakter yang mulia, yang mandiri dan sebagainya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini motivasi perilaku manusia. Bahwa manusia itu dalam melakukan sesuatu pasti ada motivasi di balik perilakunya itu. Mengapa mereka melakukan itu? Ya, motivasi. Motifnya apa? Seperti dalam pelaku kejahatan umpamanya. Motifnya apa? Yang dipelajari di TKP. Iya, banyak sekali motif-motif. Seperti baju juga ada motifnya. Ada motif-motifnya. Demikian juga manusia dalam berbuat atau berperilaku ada motifnya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya banyak dilakukan oleh anak-anak kita, ya. Mereka punya motivasi, kalau saya melakukan ini, apa sih saya mau diapakan sih? Kadang seperti itu. Kadang kalau pas saya ngajar, awal memang mereka masih berseragam rapi. Begitu bel selesai atau istirahat, saya keluar, baru 5 langkah Bapak Ibu sudah pada lepas hasduknya atau dasinya. Jadi motivasi yang dibangun dalam dirinya bukan karena kesadaran sendiri, masih daripada nanti dihukum urip seperti itu. Karena kan saya kalau tidak pakai dasduk itu saya suruh nyanyi ke depan, dan mereka kadang merasa terbebani karena tidak bisa nyanyi. Ya Bu, push up aja Bu, mintanya dihukum pakai hukuman fisik. Kalau itu kan tidak mendidik ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya yang ada pamrihnya. Ada anak-anak yang rapi, Bu saya pakai dasi Bu, iya bagus keren ya, harus disanjung, dipuji ya. Tapi kalau begitu saya tidak melihatnya, tidak tahu. Nih jadi hanya untuk menyenangkan orang lain ya. Saya mau disanjung apa nih ya? Kalau dalam pendidikan kemarin saya kan seringnya ya memberi hadiah, memberi reward ya, karena saya senang. Saya juga dulu waktu pernah sekolah ya Bapak Ibu, kalau nilainya bagus ya dikasih hadiah kan senang ya Bapak Ibu. Iya senang sekali. Kemarin saya memberikan hadiah, tapi ternyata menurut pembelajaran yang kami dapatkan kemarin itu tidak bagus, tidak mendidik. Jadi itu hanya untuk ada maunya, ada pamrihnya. Saya pikir nanti biar dikasih hadiah. Jadi mereka menggunakan cara apapun untuk mendapatkan mungkin ya peringkat 1 atau untuk mendapatkan hadiah. Itu mereka maaf dengan cara yang kurang terpuji. Ada yang menconteng. Makanya kalau kita ngawasi, kadang ada yang bawa buku, ada yang bawa kertas, ada yang tanya teman ya. Jadi memang kesadaran itu untuk berprestasi secara murni belum terbangun ya. Nah, kita ingatkan terus bahwa
hal itu tidak terpuji. Mencontek atau melakukan kecurangan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Oke, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya yakin mereka punya keyakinan, percaya, keyakinan itu bahwa saya mampu ya untuk menjadi diri sendiri. Nah, ini yang perilaku yang terakhir ini yang harus kita bentuk Bapak Ibu. Jadi mereka atas keyakinan diri sendiri, mereka mau jadi apa sih? Ya, mau jadi orang yang baik ya, atau menjadi siswa yang kurang baik ya. Itu mereka harus diberi keyakinan. Jangan sampai nanti sekolah atau baiknya hanya karena ada sesuatu. Jadi harus terapkan dimanapun mereka berada. Ya, baik itu tidak hanya waktu di depan seseorang saja, tapi di tempat manapun. Sopan tidak hanya di sekolah saja, di rumah, di pergaulan dengan temannya. Ya, itu harusnya anak itu konsisten seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah ini nih, ada teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Iya, ini kecil sekali karena dari sananya baca sekilas aja. Nanti kita lihat yang ini dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, ini saya mau nanyakan ST ya, adanya ST. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah termasuk? Nah ini ada guru ya yang melakukan tindakan, yaitu contohnya ya mencatat 100 kali di dalam buku, yaitu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, betul sekali ya. Karena dia sudah berkomitmen atau bersedia kalau terlambat lagi nanti diberi sanksinya oleh Bapak Ibu guru, yaitu bukan sanksi ya, konsekuensi yang diterima yaitu mencatat atau menulis 100 kali di dalam buku. Oke, tindakan yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman, karena memberikannya hukuman berupa hukuman fisik, ya, iya betul sekali. Yang berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah ini sering nih murid-murid kita banyak mencoret-coret tembok atau meja dengan spidol atau dengan tip makanya program sekolah kita keren, mau mengecat meja biar terlihat bersih lagi. Apa ini Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Membersihkan, konsekuensi, betul sekali. Kemudian yang berikutnya, satu lagi nih Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah ini tindakan guru bisa dipilah-pilah, apakah itu termasuk menghukum siswanya atau itu sebuah konsekuensi yang harus ditanggung karena melakukan kesalahan. Umpamanya datang terlambat, bisa saja anak berapa menit terlambatnya, pokoknya 10 menit. Nanti begitu istirahat bisa kita minta waktu 10 menit istirahatnya untuk menutup yang tadi ketinggalan, ya Bapak Ibu. Jadi bisa itu diterapkan untuk mempelajari anak bahwa segala tindakan itu mengandung konsekuensi. Ya, anak belajar bertanggung jawab. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini banyak iya. Ini makanya sih tadi ada yang dilewati, tidak usah semuanya. Ini kaitannya identitas gagal dan identitas sukses.
biasanya kalau anak dihukum itu banyaknya kita gagal mendidik anak-anak kita karena merasa bahwa itu adalah sebuah hukuman. Saya nggak suka ya, saya benci sama guru ini sama guru itu ya karena diberi hukuman. Yang lebih bagus adalah membelajarkan disiplin yaitu dengan konsekuensi, dan yang terbaik adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nah, kita lihat. Nah, restitusi ini adalah sebuah segitiga. Ini segitiga pengaman ya Bapak Ibu. Bahwa iya. Segitiga restitusi sebetulnya sudah kita terapkan dalam menangani siswa kita atau anak-anak kita kalau melakukan kesalahan, yaitu yang pertama ini yang materi aja ya, bahwa ada segitiga. Yang pertama tahap-tahapannya Bapak Ibu, yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Yang paling bawah di ini Bapak Ibu, yang sebentar lagi ya Bapak Ibu, yang ini nah ini menstabilkan identitas ya, bahwa Bapak Ibu guru dalam menangani anak yang nakal mungkin ya, atau yang melakukan pelanggaran itu ditanya atau kita ajak sharing, kita ajak ngobrol bahwa perbuatan itu manusiawi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi jangan diulang-ulang terus ya, sehingga anak akan merasa oh iya saya salah ya. Jadi kita ajak berembuk dari hati ke hati ya, bahwa kalimat yang lain adalah bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Bapak Ibu guru juga pernah salah, sehingga mereka tidak merasa sangat disudutkan ya, bahwa itu perbuatan yang manusiawi, dan tapi jangan diulang terus ya. Itu karena kadang anak kan gampang lupa, alasan lupa. Garis yang berikutnya adalah validasi yang ini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah ya, dalam mengajak anak berbicara atau ngobrol itu berinteraksi. Waktu menasihati Bapak Ibu ada kalimat yang khusus, jadi tidak asal kalimat yang yang lebih efektif untuk menanyakan anak, bahwa contohnya seperti ini Bapak Ibu, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu ya. Anak digali, anak diajak sharing, percaya kepada gurunya bahwa dia melakukan itu pasti ada alasannya, tidak mungkin tanpa alasan. Nah itu perlu kita gali, perlu kita dekati dari hati ke hati. Atau yang lainnya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Siswa itu kadang seperti kita juga ya, butuh kekuasaan, butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh pengakuan ya. Mereka kadang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara melakukan hal-hal yang mungkin cari perhatian ya. Itu dalam segitiga restitusi termasuknya dalam validasi tindakan salah. Yang terakhir yang di sebelah ini Bapak Ibu, menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan itu artinya bahwa anak pasti punya keyakinan, atau di dalam kelas itu ada keyakinan. Seperti contohnya Bapak Ibu, saya di kelas yang saya pegang itu membuat kesepakatan kelas seperti ini Bapak Ibu, contohnya. Mungkin kelas yang lain sudah dipasang. Ini harusnya Sabtu yang lalu, tapi karena Sabtu yang lalu ada kegiatan atau anak belum selesai, hingga baru hari ini bisa diserahkan. Nanti kesepakatannya sudah dibuat, kita tanyakan kepada mereka ya. Kalau yakin ini sebuah hal yang baik, harus diterapkan, harus dilaksanakan di kelas. Seperti contohnya datang tepat waktu. Anak-anak kita ajarkan, tidak hanya anaknya Bapak Ibu, guru kita
harus menjadi contoh tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Ini yang sering saya ingatkan begitu saya masuk kelas, biasanya saya cek kebersihan dulu ya. Menyita waktu tidak apa-apa Bapak Ibu, paling 5 menit. Sampai di laci kalau dicari ya Allah banyak sekali ya. Jadi itu kan bisa membuat saraf nyamuk. Ya. Kadang yang piket tidak melaksanakan. Ini yang lain banyak nih Bapak Ibu, tidak lebih dari 6 atau 7 keyakinan yang mereka sepakati ya. Kita bagikan kertas kecil-kecil, kemudian mereka membuat keyakinan sendiri ditempel, nanti dijadikan satu seperti itu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu wali kelas barangkali membuat kesepakatan kelas itu bagus kita terapkan ya. Sudah buat? Alhamdulillah. Iya. Oke, ya itu bagus. Ini yang perlu ditumbuh kembangkan di sini budaya positif untuk membuat keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu wali kelas, monggo nanti dimulai tahun ajaran baru mungkin atau yang sudah bagus ya, baru Bapak Ibu guru yang lain juga boleh ya, sehingga itu kaitannya dengan pembelajaran. Kita punya kesepakatan. Nah, kalau mereka melanggar kesepakatan ada konsekuensinya, ada bagaimana Bapak Ibu guru menerapkan segitiga restitusi ini sehingga anak merasa tidak seperti disalahkan ya, mereka hanya kan rendah diri ya. Kita ajak untuk sharing, untuk curhat boleh ya. Oke Bapak Ibu guru, terima kasih. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Oke, terima kasih. Saya sampaikan yang terakhir. Terima kasih di sini. Oke. Terima kasih yang saya ketikkan ya. Kalau ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, kalau kita nyanyi lagi ada nggak ya? Bentar, ada nyanyi lagi enggak saya? Oh, ini kan mbak. Tadinya semua ini. Ayo Bapak Ibu guru, ada lagu guru pembelajar Bapak Ibu. Nah, ya lagunya Anak Gembala Bapak Ibu, sudah familiar ya. Iya, mudah-mudahan lagu ini memotivasi kita semua untuk menjadi guru pembelajar yang belajar sepanjang hayat ya, selama nyawa dikandung badan. Oke, bersama-sama Bapak Ibu guru. 1, 2, 3. Aku adalah guru pembelajar, selalu riang serta gembira, karena aku rajin mengajar, tak pernah malas ataupun lelah. Ku mau jadi guru pintar, ku mau jadi guru hebat, ku mau majukan pendidikan, ku mau jadi profesional. Tepukan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang sudah disampaikan Ibu Guru Positif, mudah-mudahan budaya positif yang sudah disampaikan lagi bisa diterapkan, dipraktekkan dalam pengajaran kita di kelasnya masing-masing. Demikian rangkaian acara kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Untuk menutup acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.